Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Daud Yosef buka-bukaan soal rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi. Ya, pemirsa, Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero Daud Yosef mengungkapkan ada 7 perusahaan logistik plat merah yang akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia. Penggabungan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional. Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Daud Yosef buka-bukaan soal rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi. Daud menjelaskan per 1 Juli 2026 ada 7 perusahaan logistik plat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia atau MTI sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia. Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik yang saat ini berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia Poslog milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik atau SBL milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik atau KPL milik Dana Reksa. Kemudian ada juga PT Varia Usaha Dharma Segara atau VUDS dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik yang merupakan bagian dari Krakatau Steel. Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73% Pelindo, 9% Pos Indonesia, dan 17% dimiliki 5 perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027 seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia. Di awal Juli nanti, 1 Juli akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Danantara lewat surat tugas nomor 075 juga sudah memerintahkan kami untuk segera menambah 2 perusahaan baru digabungkan di dalam konsolidasi ini, yaitu Silog, Semen Indonesia Logistik, yang merupakan cargo owner semen dan pendukungnya, serta Pilog atau Pupuk Indonesia Logistik yang merupakan cargo owner pupuk dan pendukung-pendukungnya. Daud menjelaskan pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen Konsolidasi, holding ini akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik dan PT Pupuk Indonesia Logistik. Daud menambahkan penggabungan ini juga mampu menekan biaya logistik nasional. Pasalnya, selama ini setiap mata rantai logistik dijalankan oleh perusahaan berbeda yang masing-masing mengambil margin keuntungan sendiri. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, konsolidasi BUMN logistik mendorong efisiensi bisnis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Zohan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI. Kemudian juga sudah bergabung Pak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Akbar, apa kabar? Ya halo. Baik Pak Pras, sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sudah bergabung juga Pak Toto, apa kabar Pak? Kabar baik, Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Toto, mungkin dari sisi Anda melihat bagaimana sih urgensi penggabungan 7 BUMN logistik ini di bawah PT Pos Indonesia menjadi PT Multi Terminal Indonesia. Dimulainya kan 1 Juli 2026 ini Pak. Ya, menurut saya ini langkah bagus dalam konteks bahwa selama ini mungkin ada 9 BUMN ya atau anak BUMN yang bergerak di sektor logistik ya. Tapi kinerjanya menurut saya agak kedodoran begitu ya. Oke. Ini kan tentu perlu ada langkah-langkah perbaikan mesti dijalankan begitu ya supaya kalau dalam proses transformasi, penggabungan dan lain-lain, konsolidasi nanti dijalankan, mudah-mudahan efeknya bisa positif terhadap perbaikan kinerja. Oke. Karena kita lihat misalnya kue di sektor logistik ini kan besar ya. Mungkin angkanya tahun lalu itu sudah mencapai 3.000 triliun misalnya ya. Sementara market share BUMN kan relatif kecil lah ya. Mungkin mereka hanya ada pada posisi kurang dari 3% lah gitu misalnya ya. Jadi dengan penggabungan ini diharapkan nanti daya saingnya bisa lebih meningkat begitu ya. Dan nanti saya kira dengan para pemain operator lainnya di sektor logistik, nanti mungkin modelnya tidak perlu langsung harus dia direct head to head berkompetisi begitu ya. Tapi kolaborasi saja lebih bagus supaya nanti daya saing logistik Indonesia ke depannya juga bisa lebih meningkat.
jangan lupa BUMN logistik ini kan memiliki banyak sekali infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pemain logistik di hilir ya. Iya. Mereka punya pelabuhan ya, punya armada dan lain-lain, sehingga saya kira kolaborasi dengan para pemain lainnya di sektor ini bisa membuat nanti biaya logistik di Indonesia bisa menjadi jauh lebih kompetitif ya. Jadi saya kira itu Oke. urgensinya kenapa BUMN sektor logistik digabung supaya nanti daya saingnya juga tentu bisa meningkat. Itu Begitu. dia. Daya saing yang diharapkan bisa meningkat begitu ya. Nah, dari sisi pelakunya ini, Alfi melihat bagaimana Pak Akbar terkait dengan mungkin melihat iklim bisnis logistik di Indonesia saat ini, kemudian Anda melihat bagaimana dengan rencana yang tadi sudah disampaikan begitu pemerintah akan menggabungkan BUMN logistik begitu Pak. Ya, makasih Pak Pras. Tadi sudah disampaikan bahwa kue logistik nasional ini sangat besar di Republik ini ya. Oke. Tadi 3.200 sampai 3.500 triliun kuenya. Ya. Ya. Nah, tentu prospek ini akan terus menjadi magnet untuk bagaimana kue logistik ini bisa dinikmati oleh pelaku dan penyedia jasa logistik nasional. Oke. Itu kuncinya, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang masih banyak tantangan-tantangan yang kita temui di dalam negeri, terutama bagaimana meningkatkan kinerja daripada layanan logistik nasional, sehingga Ya. apa yang selalu kita dengar mengenai biaya logistik nasional kita masih relatif tertinggi Ya. di ASEAN, bahkan di dunia masih 14%, ini bisa segera mendapatkan quick win solusinya, sehingga apa yang menjadi topik saat ini, bagaimana konsolidasi BUMN ini bisa terrealisir. Ini tidak lain dan juga tidak bukan selain meningkatkan competitiveness, juga diharapkan ada pemain logistik nasional, baik itu swasta, apalagi badan usaha milik negara setelah konsolidasi, ini bisa menjadi pemain global di kancah internasional. Karena Pak Pras, Pak Toto, terus terang 10 besar pemain logistik di dunia ini satu pun tidak ada dari Republik kita. Oke. Ya, tidak ada pemain logistik global ini berasal daripada Indonesia. Baik itu portnya pun, ya, apalagi portnya, ya, termasuk pemain logistik nasionalnya, Pak Pras. Oke, itu dia tantangannya. Tapi kalau kita lihat dengan penyederhanaan ini, kalau Anda melihat dari sudut pandang Alfi begitu, dari sisi urgensinya, apakah kemudian Alfi memandang bahwa posisi BUMN logistik dengan badan usaha swasta ini juga akan seperti apa nanti begitu? Kalau memang nanti keduanya sudah mungkin ya bertarung dalam playing field yang sama begitu misalnya. Iya, tentu ini seharusnya tidak menjadi kekhawatiran pelaku usaha logistik swasta gitu ya, Oke. termasuk khususnya yang level UMKM bahkan koperasi gitu. Memang perlu pengaturan, ya, ada wasit yang mengatur nih Pak Pras, Pak Toto. Artinya seperti di industri proyek pemerintah dalam klaster konstruksi misalnya, ya, itu ada Perpres 12 tahun 2021 itu mengatur nilai minimal badan usaha milik negara yang bisa masuk ke proyek APBN ataupun APBD itu tidak boleh di bawah 15 miliar misalnya, ya, atau juga ada yang harus di atas 50 miliar. Oke. Nah, ini tentu juga harus ada pengaturannya sehingga pada saat perusahaan BUMN logistik ini sudah terkonsolidasi, maka jangan menjadi ancaman bagi pengusaha swasta logistik nasional. Oke. Justru bagaimana yang sering kita dengar adanya sinergi BUMN, ya, yang melahirkan ada persepsi publik bahwa BUMN ini monopoli, gitu ya. Oke. Sudah monopoli yang disampaikan Pak Toto tadi, ternyata juga nggak untung-untung banget,
Ya, nah ini yang menjadi PR sebenarnya, tetapi bagaimana istilah sinergi itu bukan hanya dalam lingkup kecil BUMN, tetapi bagaimana BUMN bisa melakukan Oke. sinergi kolaborasi dengan pihak swasta dan koperasi, Pak Pras. Baik, ini menarik kalau kita lihat dengan justru ada persaingan yang mungkin kita harus tengahi begitu. Dan ini siapa nanti akan menjadi penengahnya begitu ya Pak Toto dan juga Pak Akbar, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama, ada beberapa data yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan rasio biaya logistik terhadap PDB sejumlah negara, di mana Indonesia ini data tahun 2022 sekitar 14,29%. Kemudian Kanada 8,5%, Amerika Serikat 8,3%, Perancis 8,2%, dan Italia 8,2%. Itu dia. Berikutnya, porsi biaya logistik dalam harga barang di Indonesia. Kita lihat tertinggi di transportasi darat sekitar 7%, kemudian ada transportasi laut 3,6%, pergudangan atau penyimpanan 1,5%, biaya administrasi 1,2%, kemudian transportasi udara 0,8%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Akbar Johan, kemudian juga Pak Toto Pranoto. Nah, kalau kita bicara mengenai pembentukan ataupun konsolidasi BUMN logistik yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Akbar maupun juga Pak Toto. Nah, Pak Akbar dari sisi Alfi juga menyatakan memang pada saat beroperasi bagaimana keberlangsungan usaha dari yang satu BUMN plat merah, kemudian yang satu lagi swasta ini bisa seiring sejalan, kemudian kedua-duanya juga mendukung industri logistik nasional, tapi persaingan usahanya ini cukup fair begitu, Pak Toto. Ya, halo Pak Toto, silakan Pak. Yes. Jadi saya kira tadi sudah ditunjukkan dari sisi grafis ya, Ya, bagaimana daya saing dikaitkan dengan soal biaya logistik nasional kita relatif tidak kompetitif dibandingkan dengan beberapa contoh negara lain ya. ya, Jadi kalau nanti misalnya kemudian proses konsolidasi dalam konteks BUMN logistik ini tadi dijalankan, kemudian daya saingnya meningkat, begitu ya. Nah itu kan harapannya tentu nanti bisa menurunkan ongkos logistik ini atau biaya logistik. oke. Sehingga nanti tentu harapannya bagi para user ya, bagi para eksportir misalnya ya, tentu dengan ongkos logistik yang lebih murah, ke depan tentu juga mereka bisa memiliki harga yang jauh lebih kompetitif ke depannya begitu ya. Nah jadi dalam konteks ini saya kira beberapa perubahan-perubahan mendasar, perbaikan ya, sisi bagaimana layanan logistik tadi juga memang perlu mendapatkan prioritas perhatian ya. Jadi Baik. kalau kita lihat juga data di Logistik Performance Index misalnya ya, salah satu kelemahan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya saja. Misalnya itu kan terkait dengan masalah soal kecepatan ya, terkait dengan soal logistik ini ya. Kedua juga kaitannya dengan kemampuan untuk bisa melakukan tracking sebetulnya ya terhadap barang logistik yang dikirimkan misalnya ya dan lain-lain. Sehingga kalau perbaikan-perbaikan di sisi ini menjadi prioritas juga, saya kira mungkin ke depan daya saing dari logistik Indonesia juga bisa meningkat. Jadi harapannya tentu dengan Oke. adanya nanti model konsolidasi BUMN-BUMN tadi dirampingkan, maka kemampuan mereka ya untuk bisa menghantarkan secara lebih terintegrasi lah sebetulnya ya seluruh jasa layanan logistik tadi bisa diberikan dengan lebih baik sehingga otomatis juga nanti bisa meningkatkan competitiveness level ke depan dari logistik ini di Indonesia. Nah, untuk siapa lembaga ataupun yang menjadi wasitnya lah begitu Pak Toto, supaya keduanya baik yang swasta maupun BUMN tadi bisa seiring sejalan, ataukah mungkin justru kompetisi secara alami saja begitu yang terjadi? Ya saya kira wasitnya udah jelas ya. Kalau dari sisi persaingan kan tentu kita punya KPPU di sana ya. KPPU tentu akan melihat bahwa Oke. apakah kompetisi yang berlangsung di antara para players ya, baik Oke. swasta maupun BUMN sudah berjalan sesuai dengan regulasi aturan apa tidak begitu ya. Kalau Oke. dalam konteks di BUMN itu sendiri tentu juga di sana ada Danantara ya yang tentu nanti juga akan mengatur ya bagaimana konsolidasi di antara para pemain
BUMN logistik ini bisa dijalankan dengan cara yang paling baik lah begitu ya. Dan overall Oke. menurut saya semuanya nanti pada akhirnya adalah bagaimana sebetulnya polanya adalah tidak hanya sekedar kompetisi ya, Ya. tapi kolaborasi mungkin lebih penting ya. Karena masing-masing Ya, itu sektor dia. baik swasta maupun BUMN memiliki advantage yang memang berbeda dan secara complementary menurut saya bisa disatukan untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia ini. Baik. Nah, Alfi, Pak Akbar, lantas bagaimana nih peran Alfi sendiri untuk bisa mendorong agar PT Multi Terminal Indonesia ini nantinya juga tetap membuka ruang kolaborasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi dibandingkan dengan berkompetisi langsung atau head to head begitu dengan swasta dan UMKM tentunya juga tadi Anda sampaikan. Iya, Pak Pras, hari ini 2025 PDB nasional kita itu sangat besar, kurang lebih 23 sampai 24 ribu triliun rupiah. Oke. Dari 2023, 2024, 2025 itu tumbuh terus. Oke. Kalau asumsi yang kita tahu 14%, biaya logistik nasional dari PDB berarti kurang lebih 3.200 sampai 3.500 triliun Oke. rupiah kuenya. Hmm. Ya, rasanya kalau ini kita bisa atur distribusinya sehingga tidak ada dominasi daripada perusahaan BUMN apalagi sudah terkonsolidasi, tetapi ada sinergi, ada kolaborasi dengan pihak swasta Oke. sehingga harusnya kue itu bisa dinikmati oleh pelaku penyedia jasa logistik nasional. Pak Pras, tentu publik bertanya, Ya. kenapa harus di-merge? Ya, kenapa harus dilikuidasi? Kenapa harus bahkan diakuisisi menjadi 6 sampai 7 perusahaan logistik BUMN? Ya. Ada dasarnya, ada basicnya bahwa perusahaan BUMN itu selama rugi terus itu akan ditutup atau akan dilikuidasi. Ataupun perusahaan BUMN logistik itu melakukan bisnis internal, Oke. ya artinya hanya dengan grupnya sendiri. Lalu perusahaan BUMN itu melakukan bisnis yang overlapping, ya dengan BUMN ataupun anak perusahaan bahkan cucu dan lain sebagainya dalam satu ekosistem BUMN ataupun Danantara hari ini. Nah, diharapkan dengan terkonsolidasi ini, sekali lagi tadi kita sepakat ada competitiveness yang naik. Ya, artinya daya saingnya kita bicara dalam negeri dulu bisa tumbuh. Oke. Daya saing itu tentu fundamentalnya adalah efisiensi. Ya, karena kita tidak mau ada transaksi internal di antara BUMN itu sendiri. Internal artinya dari holding, subholding, anak, cucu. Ya, ini yang memberikan ketidakefisienan biaya logistik tadi. Setelah sudah memiliki daya saing, tentu kita mengharapkan ada pembagian kue tadi antara pemain swasta, logistik swasta dan juga BUMN. Nah, di sini perlu ada penentuan nilai minimum yang bisa, terutama proyek-proyek APBN misalnya, yang bisa perusahaan logistik BUMN ini ikut tendernya misalnya. Ya, jadi Oke. memang diperlukan satu transparansi dan real time yang terbuka untuk publik. Ya, artinya kalau pekerjaan tender APBN itu misalnya untuk mensupport pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, itu perlu let's say misalnya di bawah daripada 50 miliar atau di bawah daripada 30 miliar, perusahaan logistik BUMN ini dilarang untuk ikut dalam tender tersebut. Kecuali, ya ada pengecualiannya, memerlukan misalnya hal-hal khusus, expertise khusus, penanganan handling kargo yang spesifik, silahkan gitu ya. Tetapi kalau tidak diatur permainannya ataupun persaingannya di lapangan, tentu ini akan mematikan industri ataupun pelaku penyedia logistik nasional dalam negeri Ya. yang
hari ini anggota kami itu kurang lebih ada 4.000 perusahaan dari Sabang sampai Merauke. Ada 4.000 perusahaannya dan Baik. 90%-nya itu terus terang ada di level UMKM. Oke. Nah, inilah yang perlu pemerintah memberikan atensi khusus gitu ya, tanpa mematikan industri UMKM ataupun pelaku penyedia jasa logistik nasional, tetapi diberikan kesempatan untuk bersinergi dan kolaborasi. Oke, Tetapi Pak. aturan mainnya juga seyogyanya bisa ditentukan sebelum eh, Ya, implementasi konsolidasi baik. logistik BUMN ini berlangsung, Mas Pras. Oke, Pak Akbar, itu dia yang diharapkan dari sisi aturan main begitu yang perlu disepakati bersama. Nah, lantas Pak Toto, bagaimana akhirnya PT Multi Terminal Indonesia ini juga bisa menyeimbangkan antara misi komersial, yakni pertumbuhan bisnis, dan misi strategis, yakni juga menurunkan beban logistik nasional, di samping tadi tantangan untuk bisa menjaga industri logistik nasional secara keseluruhan, karena di situ ada ya tadi perusahaan-perusahaan swasta maupun UMKM juga yang ada di dalamnya. Ya, menurut saya kata kunci ya tadi ya, perlu ada kolaborasi karena memang sebetulnya segmen yang dilayani ya. Oke. Kalau nanti proses konsolidasi BUMN logistik ini jalan begitu ya dengan para players di swasta, mungkin nanti bisa saling complementary. Dalam arti begini, kalau holding yang BUMN tadi kan sebagian besar ya, mereka ada dalam konteks pemilik aset dari sisi pelabuhan, dari sisi gudang misalnya ya, dan juga dari sisi pengelola jaringan lainnya. Sehingga dalam konteks ini mungkin menjadi tepat pada saat mandatnya BUMN tadi bukan hanya cuma sekedar mandat komersial, tapi juga mandat publiknya bisa jalan. Karena Oke. tentu kita lihat wilayah geografis kita sangat luas ya, Ya. ada 3T dan lain-lain, dan saya kira BUMN punya kemampuan ya dari segi infrastructure untuk kemudian mencapai seluruh wilayah layanan tadi itu misalnya ya. Dan kedua juga saya kira dengan model semacam ini, maka tentu kalau kita lihat persaingan saat ini BUMN dengan swasta kan sebetulnya juga tidak terlalu apple to apple karena market share-nya BUMN juga relatifly masih kecil lah ya dibandingkan swasta di sektor logistik ini. Jadi menurut saya nanti dari sisi komplementerinya mungkin bagaimana para sektor swasta, pemain swasta juga bisa memanfaatkan seluruh infrastructure yang Oke. dimiliki oleh BUMN konsolidasi ini untuk nanti kemudian bersama-sama bisa dioperasionalisasikan sehingga tadi keinginan supaya biaya logistik bisa ditekan itu bisa lebih realize ya. Jadi menurut saya Ya. fungsi BUMN tadi bisa lebih seimbang antara fungsi komersial dan juga fungsi public services begitu ya. Dan kemudian nanti bentuknya persaingan dengan swasta mungkin lebih ke arah competition begitu ya. Jadi ada kompetisi tapi juga kolaborasi lebih menonjol begitu. Itu harapan supaya nanti daya saing kita betul-betul meningkat dari sisi logistik ini. Yes, itu dia. Berarti memang harus saling bergandengan tangan juga nih untuk bisa menjaga lagi kualitas kemudian daya saing industri logistik nasional secara keseluruhan. Berarti memang harus ada keterlibatan yang harmonis antara mungkin BUMN logistik tadi dengan perusahaan-perusahaan logistik swasta di tanah air begitu ya. Baik Pak Toto, kemudian Pak Akbar, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Akbar dan juga Pak Toto. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Pras, Pak Toto. Ya, sampai jumpa Pak Akbar. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.